Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntun langkah kami Tuhan,
seturut kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal pasal 21. Ada 15 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tidak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan peroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita manusia unik adanya. Tuhan memberikan kita tubuh untuk dipakai bagi kemuliaannya. Tetapi ironisnya seringkali manusia tidak memakai anggota-anggota tubuhnya sesuai tujuan yang Tuhan tetapkan. Sebaliknya justru memakainya demi kesenangan dan kenikmatan dalam dosa. Seperti yang digambarkan oleh pengamsal di bagian ini. Di ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong. Lalu di ayat 6, lidah yang berdusta. Ayat 9, mulut yang suka bertengkar. Dan ayat 13, telinga yang ditutup bagi keluhan mereka yang minta tolong. Bapak Ibu, pengamsal dengan tegas menyebutkan bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong adalah dosa. Sedangkan lidah yang berdusta dan mulut yang suka bertengkar adalah kesia-siaan. Sedangkan telinga yang tertutup terhadap kesusahan orang lain akan mendatangkan balas dari Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya kita menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu dengan memakai seluruh anggota tubuh kita sesuai kehendaknya. Pengamsal mengajar setidaknya ada 4 hal yang dapat kita praktekkan dalam hidup ini. Perhatikan di ayat 3 dan ayat 15. Melakukan kebenaran dan keadilan. Lalu di ayat 8, berlaku jujur. Dan di ayat 11 dikatakan bersedia diajar. Juga di ayat 14, suka memberi. Keempat prinsip firman Tuhan ini akan menolong kita menjalani hidup dan memakai tubuh kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Perhatikan, mata dan hati terarah pada perbuatan yang benar dan adil. Lidah dipakai untuk mengucapkan hal yang jujur.
Mulut kita dipakai untuk hal-hal yang bijaksana dan mendidik, mengajar firman Tuhan. Sedangkan telinga kita senantiasa peka mendengar cerita sesama yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Dengan demikian tubuh kita memuliakan Tuhan. Segenap keberadaan kita dipakai sesuai kehendak dan rencananya. Itulah yang digambarkan dari ayat 1-3, yaitu raja yang bijaksana, yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang hidup sesuai kehendak Tuhan, di mana dia dibuat berkuasa oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi rakyatnya. Dikatakan di ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Raja pribadi yang berkuasa, jadi berkat karena hatinya ada di tangan Tuhan. Ayat 2, setiap jalan orang yang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Hidupnya teruji di hadapan Tuhan. Dan ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal daripada korban. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Inilah gambaran orang-orang percaya yang mempersembahkan tubuhnya untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau merancangkan kepada setiap kami untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh di dunia ini. Untuk menjadi kepala bukan ekor. Seperti raja-raja yang akan memerintah. Tetapi kami harus belajar menyerahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk Engkau arahkan kehidupan kami. Hati adalah pusat kehidupan dari seluruh anggota tubuh. Hati yang benar yang diserahkan kepada Tuhan akan membuat mata kami memandang dengan cara pandang Tuhan. Lidah dan bibir kami, mulut kami memperkatakan kebenaran firman-Mu, membangun dan meneguhkan, menyembuhkan. Dan telinga kami pun suka mendengar keluh kesah orang untuk kami berbuat sesuatu, menolong sebagai tangan dan kaki-Mu Tuhan. Pakai hidup kami seturut kehendak-Mu. Jadikan kami sarana berkat-Mu bagi sesama, bagi dunia ini, bagi pekerjaan Tuhan diluaskan. Terima kasih Tuhan, itu cukup bagi kami. Karena ketika kami menjadi saluran berkat Tuhan, kami pun diberkati berlimpah-limpah. Nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Biar hidup kami memuliakan nama-Mu, mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Persembahkan tubuhmu jadi alat kemuliaannya. Shalom.